Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar dari rumah kan? Nah, hari ini kembali lagi belajar dengan ibu mata pelajaran IPA dengan tema bunyi, tema 1, subtema 1. Dalam pelajaran ini, ibu mengharapkan anak-anak ibu dapat menyebutkan pengertian bunyi, menjelaskan jenis-jenis bunyi, membedakan kekuatan bunyi, dan yang terakhir adalah menjelaskan perambatan bunyi. Yang pertama adalah tentang pengertian bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh, gong yang dipukul dan senar gitar yang dipetik. Selain itu, anak-anak ibu silakan cari contoh yang lain ya. Segala sesuatu benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Contohnya, trompet, suling, dan lain-lain. Banyaknya getaran dalam 1 detik disebut dengan frekuensi, sedangkan satuan frekuensi adalah hertz. Amplitudo adalah simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama adalah bunyi infrasonik, lebih kecil dari 20 Hz. Bunyi ini biasa didengar oleh anjing, jangkrik, kucing. Yang kedua adalah audiosonik, 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia normal. Yang terakhir, bunyi ultrasonik lebih besar dari 20.000 Hz. Biasanya dapat didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, dan ikan paus. Nah, jenis bunyi berdasarkan amplitudo ada 2. Yang pertama bunyi kuat, contohnya suara petir dan klakson mobil. Yang kedua bunyi lemah, contohnya orang berbisik dan kertas yang jatuh ke lantai. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Tetapi bunyi lebih cepat merambat melalui zat padat. Karena apa? Karena partikel-partikelnya lebih berdekatan. Nah, ini adalah contoh perambatan bunyi melalui benda padat. Nah, di sini 2 orang anak sedang bermain telepon-teleponan. Nah, ketika benangnya ditarik dan mereka berbicara, maka suara mereka akan merambat melalui benang tersebut. Ini adalah contoh perambatan bunyi melalui benda cair. Nah, anak ini memasukkan corong ke dalam air, kemudian mengetuk badan drumnya ini. Nah, kemudian anak ini akan bisa mendengar bunyi melalui air. Nah, ini adalah contoh perambatan bunyi melalui benda gas ataupun zat gas. Seperti contohnya adalah udara. Jadi ketika lonceng berbunyi, anak-anak ibu bisa mendengar. Kenapa? Karena bunyi lonceng itu merambat melalui udara sampai ke telinga kita. Nah, di luar angkasa bunyi itu tidak dapat merambat loh. Karena apa? Karena di sana tidak ada media perambat bunyi berupa udara. Jadi sekuat apapun kamu berbicara, orang tidak akan bisa mendengar. Nah, sampai di sini dulu penjelasan materi ibu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu. Nah, setelah ini silakan kerjakan latihannya. Sampai jumpa anak-anak ibu. Terima kasih, tetap semangat ya.